Saya Syaza Putri Humaira dengan NIM G1S1250027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gugus fungsi berdasarkan penjelasan yang dijelaskan oleh Pak Arif kemarin. Yang pertama, gugus fungsi kan atom atau sekumpulan atom spesifik di dalam suatu molekul yang bertanggung jawab terhadap karakteristik reaksi kimia molekul tersebut. Dalam bidang farmasi, gugus fungsi menentukan profil ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi, serta bagaimana suatu obat berinteraksi dengan reseptor di dalam tubuh. Jadi ada banyak klasifikasi gugus fungsi. Yang pertama yaitu ada kelompok hidrokarbon atau kerangka dasar seperti alkana rangkap 1, alkena rangkap 2, lalu ada alkuna rangkap 3, lalu ada juga aromatik, contohnya seperti benzena dan fenil, yaitu cincin 6 karbon dengan elektron yang terdelokalisasi atau resonansi. Gugus ini sangat stabil dan menjadi komponen utama dalam struktur banyak obat karena kemampuan berinteraksi melalui ikatan pi stacking. Lalu ada yang kedua, gugus fungsi yang mengandung oksigen. Contohnya seperti hidroksil, yaitu ada atom oksigenan hidrogen yang menentukan golongan alkohol pada rantai alifatik atau fenol jika menempel langsung pada cincin aromatik seperti benzena. Fenol cenderung lebih asam dibanding alkohol biasa. Lalu ada karbonil, atom karbon yang berikatan rangkap 2 dengan atom oksigen yang menjadi gugus paling krusial, lalu terbagi menjadi aldehid dan keton. Aldehid itu terletak di ujung rantai dan keton itu berada di tengah rantai. Itu adalah turunan karbonil. Lalu ada karboksil, yaitu gabungan dari karbonil dan hidroksil yang bersifat asam, yaitu asam karboksilat. Lalu ada ester, turunan asam karboksilat di mana atom hidrogen diganti gugus alkil. Ester sering digunakan sebagai prodrug karena mudah dihidrolisis oleh enzim esterase dalam tubuh. Lalu ada ether, oksigen di antara 2 karbon. Jadi cenderung kurang reaktif dan sering digunakan sebagai pelarut. Lalu ada gugus fungsi yang mengandung nitrogen, yang berarti ada kebasaan. Yang pertama ada amina, yang dimana terdapat atom nitrogen. Dan sangat penting karena dia bisa membentuk garam, misalnya HCl untuk meningkatkan kelarutan obat dalam sediaan air. Lalu ada amida, yaitu ada atom oksigen, ada nitrogen sama karbon. Nah, ini gabungan, artinya gabungan dari karbonil dan amina dan menjadi dasar dari ikatan peptida pada protein. Lalu ada nitril, yaitu atom karbon yang berikatan rangkap 3 dengan nitrogen, yaitu bisa disebut juga sebagai gugus sianida organik, bersifat polar kuat dan linear secara geometri. Lalu ada beberapa yang saya pelajari lagi, yaitu seperti senyawa heterosiklik. Dalam farmasi, banyak gugus fungsi yang berbentuk cincin tertutup yang mengandung atom selain karbon, yaitu disebut heteroatom. Yang pertama ada contohnya piperidina, yaitu cincin 6 sisi dengan 1 nitrogen tanpa ikatan rangkap. Lalu ada aromatik, contohnya piridina, cincin 6 dengan 1 nitrogen yang memiliki ikatan rangkap selang-seling. Jadi kalau piperidina itu cincin 6 sisi, 1 nitrogen tanpa ikatan rangkap. Kalau piridina itu cincin 6 sisi dengan 1 nitrogen dan memiliki ikatan rangkap selang-seling. Dan ini perbedaan dari ini sangat menentukan bentuk dimensi molekul dan kecocokannya terhadap reseptor obat. Lalu ada juga gugus fenil, dan dapat dijelaskan juga, misalnya gugus fenil itu memberikan interaksi hidrofobik. Lalu ada gugus nitril memberikan polaritas, gugus ester menentukan durasi kerja obat melalui metabolisme. Lalu ada juga piperidina yang mengatur orientasi ruang seluruh molekul. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.